keutamaan orang yang menyaksikan perang Badar, dan itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga di saat orang disebut dia hadir di perang Badar, maksudnya disanjung, ini adalah orang pilihan pada saat itu. Dan Uthman adalah termasuk orang seperti itu. Kemudian di sini Uthman itu adalah orang yang sering jadi imam di masjid. Cuman kadang sesaat itu tidak bisa datang ke masjid untuk tempat mereka, tempat kaumnya, hanya di saat hujan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu peduli untuk sholat berjamaah. Dan nanti ada hadis riwayat Ibnu Ummi Maktum tentang bagaimana dalam keadaan buta pun masih Nabi menghimbau untuk bisa datang ke masjid, biarpun harus ada penuntunnya atau dengan tokatnya untuk sampai ke masjid. Di sini menunjukkan bahwa ada saat-saat udzur, misalnya ada banjir yang kita tidak bisa nyebrang, gak apa-apa sholat di rumah karena memang ada udzur. Nah, kemudian ini ada udzur, tapi menunjukkan bahwasanya mereka peduli kepada sholat untuk berjamaah bersama kaumnya. Cuman kadang itu ada hujan, lalu bisa menghalangi, itu bagaimana solusinya? Sebenarnya dia dalam bahasa lain minta kepada Nabi petunjuk kalau sholat di rumah itu di mana yang paling tepat. Dan Nabi menunjukkan tempat yang paling tepat, sekaligus Nabi mengizinkan sholat di rumah bagi orang yang ada udzur semacam itu. Memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, Maliki, dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, yang namanya sholat berjamaah adalah bukan fardu ain. Kecuali dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah, dan ada yang mengatakan bahasa sunnah muakkadah. Tapi menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sholat berjamaah adalah fardu ain. Setiap orang harus berjamaah dalam melakukan sholat. Cuma nanti berbeda di kalangan mereka apakah itu syartu sihah atau bukan. Baik, yang jelas menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi kebanyakan mengatakan sunnah yang sangat besar pahalanya sholat berjamaah. Pun demikian, ada saat-saat orang itu bisa meninggalkan kalau ada uzur semacam ini. Nabi mengizinkan satu, kemudian Nabi memberikan petunjuk di mana melakukan sholat. Nah, beliau orang cerdas. Uthman orang cerdas, minta, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa datang untuk sholat di tempatku. Dan ini akhlaknya Rasulullah. Orang baik pengen niat baik, didatangi baik. Saya akan datang, aku akan sholat di tempatmu nanti. Lalu Nabi melakukan sholat. Dan ini diambil faedah oleh para ulama, tabarruk dengan bekasnya Nabi SAW. Dan selamanya Uthman kalau di rumah sholat sunnah di tempat sholatnya Nabi SAW. Dan ini difahami bahasanya tabarruk, ngambil berkah itu ada. Jadi berkah dari Nabi SAW, dan termasuk berkahnya para ulama, karena ulama sambung dengan Nabi biarpun tidak secara langsung. Lalu Nabi melakukan sholat, dan di saat Nabi melakukan sholat diikuti oleh Uthman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah cara bagaimana kita menyusun barisan di dalam sholat. Jadi makmum itu hendaknya di belakang jika lebih dari satu. Kalau makmumnya satu baris dengan imamnya sedikit saja maju dan di kanannya. Jangan salah ini ya. Jadi kalau kita berdua sebaris dengan imam, tapi ini kan berdua di orangnya makmumnya. Uthman dengan siapa? Dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, dan mungkin ada orang lain lagi di situ, maka di belakang. Nah, ini dipahami oleh para ulama bahwa sholat sunnah, ini Nabi Muhammad lakukan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah, tapi bukan sebuah kesunnahan. Boleh dalam rangka untuk mendidik, itu yang dikukuhkan para ulama. Sholat apapun, semua sholat sunnah. Ada memang sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istiqo, sholat khusuf dan sebagainya, itu disunnahkan berjamaah. Tapi sholat-sholat tahajud, duha, dan yang lainnya itu tidak disunnahkan berjamaah, tapi boleh dilakukan berjamaah. Boleh, dan ini termasuk nanti riwayat dari Imam Bukhari tentang sholatnya Nabi di tengah malam bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah, tapi nggak ada kelebihan menjadi 27 derajat, nggak ada. Itu hanya sholat fardu saja, hanya sah saja kalau kita sholat berjamaah di dalam sholat sunnah. Tapi jangan direpotkan orang untuk berjamaah. Jadi harus tahu dalam rangka untuk mendidik
Tapi kalau sudah orang datang duluan di sebuah masjid, ya sudah sholat duluan, sholat sunnah. Jangan sampai nunggu lalu nongkrong bengong, imamnya lambat lagi. Nah, jadi kalau sholat sunnah kapan saja. Cuman ini barangkali ada orang yang belum biasa, maka dibimbing sholat duha berjamaah, sholat hajud berjamaah, gak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah, khususnya tasbih, itu adalah sholat-sholat sunnah. Dan melakukan itu semua dengan berjamaah bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ini melanggar Nabi SAW. Sahabat Nabi melakukan sholat sunnah berjamaah dengan Nabi, tapi Nabi tidak menyanjung, tapi Nabi juga tidak melarang. Dibiarkan begitu saja, sah dan boleh. Apalagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Tawadhu'nya Nabi datang dan melakukan sholat tersebut. Dan memang hendaknya kita senang jika ada bekas-bekas orang soleh di tempat kita, karena orang soleh itu sudah akrab dengan rahmat Allah. Dari dosanya sedikit, panjatan doanya sering dikabul oleh Allah, maka di saat dia melakukan sholat di satu tempat, maka malaikat rahmat yang turun.